Resep pertama, sop tetelan sapi. Pertama, rebus air hingga mendidih. Kemudian, masukkan setengah kilo tetelan sapi yang sudah dicuci bersih. Nah, di sini rebus ya hingga tetelan sapinya itu keluar lemak dan darahnya. Kalau sudah keluar lemak dan darahnya seperti ini, lalu dibuang ya. Diambil semuanya hingga bersih kuahnya. Dan kalau sudah, lalu matikan kompor dan dicuci bersih dagingnya sebelum direbus kembali hingga empuk. Karena kalau tidak dicuci bersih nanti akan bau amis dan akan mempengaruhi rasa sopnya ya. Langkah berikutnya, rebus air kurang lebih 1,5 liter hingga mendidih. Lalu masukkan tetelan yang sudah dicuci bersih ya sebelumnya. Lalu rebus hingga tetelannya itu setengah empuk. Langkah selanjutnya, panaskan wajan lalu masukkan 1 sendok makan mentega. Di sini biarkan hingga menteganya itu meleleh. Kalau menteganya sudah meleleh, lalu masukkan setengah buah bawang bombay yang sudah dipotong kotak-kotak. Kemudian ditumis hingga bawang bombaynya itu agak layu. Kalau kira-kira sudah agak layu, lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah digeprek dan dicincang halus. Lalu aduk dan tumis hingga harum. Dan untuk tambahannya di sini masukkan kayu manis 1 batang, kapulaga 3 buah, cengkeh 2 buah, dan bubuk biji pala setengah sendok teh. Kemudian tumis kembali ya hingga semuanya itu harum dan matang. Kalau semuanya sudah matang, selanjutnya tinggal matikan kompor dan masukkan bumbu ke dalam air rebusan tetelan sapi ya. Nah, di sini masukkan semua bumbunya itu ke dalam rebusan tetelan. Lalu aduk dan dimasak hingga tetelannya itu empuk. Nah, di sini kalau tetelannya sudah empuk, lalu masukkan potongan wortel. Dan untuk seasoningnya di sini tambahkan kaldu bubuk sapi dan gula pasir secukupnya. Kemudian diaduk rata dan dimasak hingga wortelnya itu tidak keras ya. Sambil nunggu wortelnya itu tidak keras, di sini dites rasa ya. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk kuahnya. Kalau rasanya sudah pas dan wortelnya juga sudah tidak keras, kemudian terakhir masukkan potongan daun bawang dan daun seledri. Aduk dan di sini dimasak sebentar hingga daun bawang dan seledrinya itu agak layu. Kalau kira-kira sudah matang semua, selanjutnya tinggal matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep kedua, sup tahu telur tomat. Pertama, panaskan minyak lalu masukkan bawang putih 2 siung yang sudah dicincang halus dan bagian putih daun bawang dan juga bawang bombay 1/4 buah yang sudah dipotong kotak-kotak kecil. Lalu tumis semuanya itu hingga harum ya. Kalau sudah harum semua, lalu masukkan 2 buah tomat yang sudah dipotong kotak-kotak kecil. Lalu ditumis hingga tomatnya itu agak layu. Kalau tomatnya sudah agak layu, berikutnya
Masukkan air matang panas kurang lebih 700 ml. Untuk penambahan airnya disesuaikan dengan selera ya. Kalau misalnya mau lebih banyak bisa ditambahkan lagi. Nah, di sini diamkan hingga kuahnya itu mendidih. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Lalu aduk rata. Kalau sudah diaduk rata, berikutnya masukkan tahu sutra 2 buah yang sudah dipotong kotak-kotak kecil seperti ini. Lalu aduk dan masak tahu hingga kuahnya itu mendidih. Nah, di sini sambil diaduk, dites rasa juga ya, apakah rasanya sudah pas, sudah enak. Kalau rasanya sudah pas, lalu kocok 2 butir telur. Kalau sudah dikocok rata, lalu masukkan telur perlahan ya, jangan sekaligus, sambil diaduk sehingga telurnya itu tidak menggumpal. Di sini tetap diaduk ya, dan dimasak hingga telurnya itu matang sehingga tidak bau amis. Kalau telurnya sudah matang, langkah berikutnya masukkan irisan 1 batang daun bawang. Aduk sebentar, dan kalau sudah lalu matikan kompor, angkat dan sajikan. Resep ketiga, soto ayam kuah santan. Pertama akan dibuat bumbu halusnya terlebih dahulu. Di sini siapkan 7 siung bawang merah. Lalu bawang putih 3 siung. Kemudian kemiri yang sudah disangrai 3 buah. Jahe 1 ruas dan juga kunyit 1 ruas. Kemudian saya juga memakai cabai merah gede sebanyak 3 buah yang sudah saya buang bijinya, dan saya potong-potong supaya lebih mudah pada saat di blender ya. Dan terakhir di sini saya juga tambahkan 1/4 sendok teh jintan dan 1/4 sendok teh bubuk ketumbar. Dan di sini saya tambahkan sedikit minyak goreng sebelum di blender ya. Dan ini adalah hasilnya bumbu halus yang sudah siap untuk digunakan. Langkah berikutnya rebus air, kemudian masukkan paha ayam yang sudah dicuci bersih. Di sini saya menggunakan 4 buah paha ayam ya. Kalau tidak ada paha ayam bisa digunakan dengan dada ayam ya. Jadi tergantung opsional yang ada di rumah. Nah, di sini rebus ayam sebentar sampai keluar darah dan lemak seperti ini. Kalau sudah keluar semua, lalu matikan kompor, angkat dan cuci ayam. Kemudian rebus kembali dengan rebusan air yang baru. Nah, di sini saya sudah rebus air yang baru ya. Kemudian masukkan ayam yang sudah direbus sebelumnya. Nah, di sini direbus sampai kuahnya mendidih. Sambil menunggu kuah mendidih, di sini akan ditumis bumbu halusnya terlebih dahulu. Tidak perlu ditambahkan minyak lagi ya, karena bumbu halusnya itu sudah mengandung minyak pada saat di blender sebelumnya. Ditumis bumbu halusnya itu sebentar. Setelah ditumis sebentar, kemudian masukkan daun salam 2 lembar, serai 1 batang yang sudah digeprek, lengkuas 1 ruas yang sudah digeprek, daun jeruk 3 lembar, kemudian kayu manis 1 batang, dan 3 buah cengkeh. Lalu tumis kembali hingga bumbu halusnya itu matang dan tanak. Kalau bumbu halusnya sudah matang seperti ini, lalu matikan kompor, angkat, kemudian masukkan ke dalam rebusan air ayam. Kalau sudah dimasukkan semua bumbunya, lalu aduk rata ya.
Di dalam kuah ayamnya di sini saya tambahkan potongan wortel. Ini opsional saja ya. Di sini supaya anak saya juga bisa makan untuk wortelnya. Kemudian untuk bumbu seasoningnya, masukkan kaldu bubuk ayam, kaldu jamur, lada, dan gula pasir secukupnya. Kalau semua bumbu sudah dimasukkan, lalu diaduk rata. Kalau sudah teraduk rata, lalu tambahkan 2 bungkus santan instan. Kemudian diaduk supaya santannya itu tidak pecah. Sambil diaduk, jangan lupa dites rasa. Apakah rasanya sudah pas, sudah enak untuk kuahnya. Kalau setelah dites rasanya sudah pas, sudah enak, dan juga ayamnya sudah empuk, lalu angkat ayamnya itu. Kalau ayamnya sudah diangkat semua dan juga rasa kuahnya sudah pas, selanjutnya tinggal matikan kompor. Langkah berikutnya, panaskan minyak, lalu masukkan kentang. Di sini goreng hingga kentangnya itu matang kuning kecoklatan. Dan kalau sudah kuning kecoklatan, lalu diangkat dan ditiriskan. Berikutnya masukkan ayam. Di sini juga sama ya. Ayamnya digoreng hingga kuning kecoklatan. Dan kalau sudah kuning kecoklatan, lalu diangkat dan ditiriskan. Kalau ayam gorengnya sudah dingin, lalu disuwir-suwir ayam gorengnya. Kalau sudah semua, lalu sisihkan ya ayam gorengnya. Selanjutnya tinggal penataan saja. Siapkan mangkuk, lalu masukkan suwiran ayam. Lalu tambahkan potongan kentang dan juga potongan tomat. Kemudian masukkan kuah sotonya. Dan jangan lupa tambahkan irisan daun bawang dan juga bawang goreng. Dan terakhir bisa ditambahkan dengan emping dan juga dengan potongan jeruk nipis. Soto ayam kuah santannya sudah siap untuk disantap. Kalau suka video ini, tolong bantu like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton.